Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitriani, NIM C1M0201108. Pada praktikum organisme pengganggu tanaman ini, saya akan menjelaskan tentang hama, patogen, dan gulma pada tanaman. Bahan-bahan yang kita gunakan yaitu yang pertama Oxyasinensis, yang kedua Leptocoryza acuta, yang ketiga Fusarium sp, yang keempat Rhizopus sp, yang kelima Euphorbia hirta, dan yang keenam yaitu Imbreta cynderita. Bahan yang pertama yaitu Oxyasinensis. Klasifikasi dari Oxyasinensis ini yaitu berfilum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Orthoptera, famili Archididae, genus Oxya, dan spesies Oxyasinensis. Oxyasinensis ini menyerang permukaan daun tanaman dan dimakan oleh belalang sehingga mengurangi luas permukaan tanaman dan mengganggu fisiologis dari tanaman padi yang diserang. Tanaman inang dari Oxyasinensis ini yaitu padi, jagung, dan lain-lain. Gejala yang ditimbulkan yaitu daun yang dimakan akan berlubang-lubang dan akan hanya menyiksakan tulang daunnya saja. Cara pengendaliannya yaitu secara mekanik atau fisik, yaitu dengan cara memasang perangkap. Secara biologis yaitu menggunakan cendawan. Dengan cara petani menaruh cendawan pada tempat-tempat bertelurnya belalang. Dan yang terakhir yaitu secara kimiawi, yaitu dengan cara menyemprotkan menggunakan pestisida atau bahan kimia lainnya. Bahan yang kedua yaitu Leptocoryza acuta. Klasifikasi dari Leptocoryza acuta ini yaitu berfilum Arthropoda, kelas Insecta, berordo Hemiptera, famili Alimizae, genus Leptocoryza, spesies Leptocoryza acuta. Hama Leptocoryza acuta ini menyerang tanaman padi terutama dengan merusak biji padi yang sedang berkembang dengan cara menghisap cairan biji susu dari biji yang berkembang. Tanaman inang dari hama ini yaitu padi. Gejala yang ditimbulkan yaitu menghisap bulir padi sehingga bulir terlihat kosong, hampa bahkan tidak ada sama sekali. Cara pengendaliannya yaitu dengan cara biologis, yaitu dengan memanfaatkan musuh alaminya. Secara mekanik atau fisik yaitu dengan cara memasang perangkap atau memangkas tanaman yang terserang. Dengan cara kimiawi yaitu dilakukan penyerangan menggunakan bahan kimia lainnya. Bahan yang ketiga yaitu Fusarium sp. Klasifikasi Fusarium sp ini yaitu Kingdom Fungi, divisi Amastigomycota, kelas Deutermycetes, ordo Monilialales, famili Tuberulaceae, genus Fusarium, dan spesies Fusarium sp. Fusarium sp ini menyerang melalui rimpang yang berasal dari tanaman dan menginfeksi tanaman melalui luka pada rimpang. Luka tersebut dapat terjadi karena mengangkat benih, penyiangan pembubunan, atau karena serangga. Patogen ini menyebabkan penyakit layu pada Fusarium pada tomat. Tanaman inang dari Fusarium sp ini yaitu tomat, cabai, kacang panjang, kacang tanah, kedelai, dan lain-lain. Pengendalian yang dilakukan terhadap jamur ini menggunakan agen pengendalian hayati menggunakan trichoderma. Adapun cara yang terakhir yaitu menggunakan bahan kimia yang menggunakan fungisida. Bahan yang keempat yaitu
Rhizopus sp. Klasifikasi dari Rhizopus sp ini yaitu Kingdom Fungi, divisi Zygomicota, ordo Mucorales, kelas Zygomycetes, familia Mucoraceae, genus Rhizopus, dan spesies Rhizopus sp. Rhizopus sp ini menyerang dengan sporanya yang disebarkan melalui angin. Serangan awal tampak di luar berupa pertumbuhan misela berwarna kelabu dan kemudian menjadi gelap dengan spora-sporanya yang berwarna hitam. Patogen ini menyebabkan seluruh buah menjadi busuk. Tanaman inang dari jamur ini seperti tanaman pepaya, stroberi, dan lain-lain. Pengendalian yang dilakukan yaitu secara kimiawi menggunakan fungisida, secara fisik yaitu dengan membersihkan lahan sekitar pertanaman gulma. Bahan yang kelima yaitu Euphorbia hirta. Klasifikasi dari Euphorbia hirta ini yaitu divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledonae, ordo Euphorbiales, familia Euphorbiaceae, genus Euphorbia, dan spesies Euphorbia hirta. Agen penyebaran tanaman Euphorbia hirta ini yaitu dengan melalui angin. Penyebaran juga dilakukan dengan bagian gulma di atas dan di bawah. Bagian atas tanah yaitu oleh biji, spora, dan potongan batang. Sedangkan di bagian bawah tanah adalah rimpang, geragi, umbi, dan akar. Dampak yang disebabkan oleh gulma ini pada pertanian yaitu pertumbuhan tanaman terhambat, menurunkan kualitas dan kuantitas hasil produksi. Cara pengendaliannya yang efektif yaitu secara mekanis karena tanaman ini memiliki akar tunggang dan dalam sehingga bisa dengan pencabutan dan pencangkulan. Bahan yang keenam adalah alang-alang atau Imperata cylindrica. Klasifikasi dari Imperata cylindrica ini yaitu Kingdom Plantae, divisi Thracophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Poales, familia Poaceae, genus Imperata cilirillo, spesies Imperata cylindrica. Alang-alang atau Imperata cylindrica berkembang biak dengan berupa benih-benih yang tersebar cepat bersama angin atau melalui rimpangnya yang lekas menembus tanah yang gembur. Alang-alang umumnya tumbuh liar di hutan, lapangan, padang berumput, dan tepi jalan yang terkena sinar matahari. Kerugian yang diakibatkan oleh alang-alang bagi pertanian adalah terganggunya pertumbuhan tanaman pokok dan mahalnya biaya pengolahan karena padang alang-alang termasuk bahan yang berat untuk diolah menjadi lahan pertanian. Cara pengendaliannya yaitu secara mekanik atau fisik, yaitu dengan menggunakan membersihkan lahan secara langsung menggunakan cangkul dan traktor. Kemudian secara kimiawi yaitu menggunakan herbisida atau bahan kimia lainnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.